Halo, apa kabar semuanya? Oke, mari kita mulai belajar. Yang pertama, saya mau memberikan sedikit review dulu apa keseluruhan isi dari presentasi hari ini. Jadi presentasi pada hari ini judulnya Alteration in Cell Function and Growth. Di sini kalian akan belajar tentang apa saja yang terjadi pada sebuah sel yang mengalami injury sebelum akhirnya dia apoptosis atau nekrosis, atau mungkin dia terbawa replikasi selanjutnya dan akhirnya menjadi sebuah sel yang mengalami pembelahan dan membentuk DNA yang rusak, akhirnya menjadi kanker sel dan lain sebagainya. Ya, di situ kalian bisa lihat ada normal sel dan juga ada cancer cell. Sebenarnya si kanker sel ini dia itu terbentuk dari normal sel yang mengalami kerusakan. Nah, kenapa si normal sel ini menjadi rebel, menjadi error, menjadi kacau balau? Ya, ini objektifnya. Cellular adaptation to injury. Jadi, ketika sebuah sel itu rusak, tubuh kita nih oke banget, keren banget, dia punya sistem adaptasi. Tetapi ada yang bisa beradaptasi dan kembali kepada stable baseline, ada juga yang tetap rusak. Lalu biology of cancer. Ini hanya review saja. Ini kalian sudah belajar pada semester 1 atau 2. Sel itu merupakan rumah dari DNA kita. Satu kromosom itu terdiri atas complete molecule of DNA, dan juga manusia memiliki 46 kromosom. Lalu di DNA itu ada 4 bases. Ada adenine, thymine, sitosin, dan juga guanin atau ATCG yang membentuk hydrogen bond. Apa fungsi DNA? Masih ingat? Kalau sudah tidak ingat silakan buka ya yang Google, kayak buka buku, buka jurnal, atau whatever sumber-sumber terpercaya yang bisa kalian pakai untuk belajar. Ya, ini 2 hal yang harus kita pelajari pada hari ini. Saya bikin seperti ini supaya kelihatan gak banyak. Yang pertama, untuk adaptation to injury, itu kita akan membahas tentang penyebabnya. Ada physiologic stresses, ada pathologic stimuli, lalu ada principal adaptation-nya. Apa itu hipertrofi, apa itu atrofi, atau apa itu metaplasia. Lalu injury itu sendiri, itu dibagi 2, ada reversible, ada yang irreversible. Lalu tentang sel, tentang pertumbuhan sel, dari size-nya, dari number-nya. Lalu tentang cell cycle, ada mitosis, meiosis, sitokin. Please baca lagi materi kalian di semester 1 atau 2 itu. Baca patof, baca anatomi fisiologi, silakan baca kembali dan lihat tentang si mitosis, meiosis, sitokins. Ya, ini tentang pertumbuhan cell growth. Oh no, cell growth itu artinya pertumbuhan sel. Oh, saya salah. Oke, silakan yang mau ketawa silakan ketawa dulu. Ya, sel kita itu bertumbuh lewat size dan juga number. Lalu, size growth atau pertumbuhan size itu terbatas karena ada volume dari sel atau sitoplasma itu yang bertumbuhnya itu lebih cepat daripada surface area dari sel. Lalu ada cell cycle namanya, di dalam itu ada proses mitosis, lalu ada interfase, ada sitokinesis. Silakan dibaca kembali apa itu. Lalu di sini juga menceritakan tentang gen-gen tertentu yang mengontrol pergerakan dari sel ketika terjadi siklus sel. Dan ada juga yang namanya nih control cell growth. Control cell growth ini dia akan berperan ketika ada sel atau gen yang
mengalami kerusakan. Nama lain mereka, nama kerennya adalah stopping cell. Itu ada 3, TP53, CDKN2A, dan juga RB1. Ini siklus sel atau cell cycle. Ada G, ada S, ada mitosis. Jadi mulainya itu dari muncullah satu sel kan, terus dia mengalami pembelahan di mitosis. Dari 1 dia membelah menjadi 2, akhirnya muncul yang namanya daughter cells. Daughter cells ini dia akan melewati fase G. Di fase G ini nanti dicek ada tidak di sel yang itu ada kerusakan atau tidak, atau ada mutasi gen atau tidak. Misalnya ada kerusakan, ada injury, ada mutasi, atau whatever problem di sel tersebut, dia akan menuju genol. Di genol nanti akan diproses, akan mengalami apoptosis. Tetapi jika sel tersebut dapat direparasi, dapat kembali normal, dia akan kembali ke G1, kemudian akan muncul ke fase S. Dari fase S, di fase S itu akan terjadi replikasi, kemudian akan pergi ke G2, di mana di G2 si sel tersebut akan lebih dipersiapkan lagi untuk menuju mitosis, dan siklus akan berulang kembali. Itu kalau misalnya terjadi perbaikan. Tapi kalau misalnya pada saat apoptosis, oke nih apoptosis, selnya mati, oke. Tetapi kalau misalnya si sel tersebut untuk itu menolak mati, dia akan kembali ke fase G. Jadi dari G0 di apoptosis kan. Di apoptosis itu dia tidak mau mati, dia tolak, oh no, saya belum mau mati. Dia pergilah ke G1. Di G1 akhirnya muncul si sel dengan DNA yang rusak. Dia pergilah ke fase S. Di fase S di replikasi. Habis replikasi, dia pergi lagi ke G2. Jadi ya sudah, dia masuk ke mitosis dengan DNA yang rusak. Itulah cerita awal dari si sel kanker. Yang bertanya, genol itu apa? Genol itu adalah sebuah periode di dalam siklus sebuah sel. Dia itu berperan sebagai apa? Jadi tadi seperti cerita saya, DNA itu kan bisa rusak. Nah, dia butuh diperbaiki nih. Karena nanti akan ada divisi atau pembelahan sel. Jadi dia pergilah ke genol, di situ dia direparasi. Kalau misalnya reparasinya tidak berhasil, akhirnya dia muncul kembali. Dia duplikasi lagi si daughter cell-nya. Si error gen yang error itu akhirnya menjadi masuk ke fase mitosis, dan gen error itu akan membelah diri lagi, semakin error. Itulah situasi di mana kanker terjadi. Di genol ini guys, ada 3 gen yang berperan. TP53, RB1, dan juga CDKN2A. Fungsinya apa? Yang pertama kita belajar dulu TP53. TP53 itu adalah codes untuk sebuah protein yang powerful. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk transkripsi bukan skripsi, please. Jangan pusing dulu. Fungsinya itu apa? Si P53 itu dia punya fungsi untuk stopping cell di genol. Dia memprogram sel itu untuk metong atau berapoptosis. Jadi dia tidak akan kembali membawa gen-gen yang error. Kebayang guys kalau TP53 bermutasi guys. Dibawalah semua si sel-sel yang jelek itu ke fase S, and then ke fase G2, and then ya sudah, oke. Di tubuh kita ada gen-gen error yang membelah diri. Lalu setelah TP53 apalagi ada RB1
atau PRB itu juga sebuah protein. Fungsinya itu dia tuh memblokage progression dari sel. Dia juga menjadi switch on atau switch off-nya untuk mengaktifasi atau deaktivasi protein pada CDK. Lalu CDKN2A namanya panjang sekali. Biasa disebut juga atau dipanggil juga MTS1 atau INK4A. Dia punya dua protein, di dalam ada P16 dan P19 dengan fungsinya masing-masing. Kalau P16 itu dia membantu si PRB tadi untuk berfungsi secara normal, dan di P19 dia itu memaintain normal level dari P53 di sel. Kebayang kalau 2P ini, P16 P19 itu bermutasi. Oh my god. Lalu apa itu Ibu GSG? GSG itu G untuk growth. Jadi ada dua fase tadi. Yang pertama ya, ada G1, ada G0. Lalu di S itu ada sintesa, di situ terjadi replikasi. Lalu G2 itu adalah fase final persiapan untuk menuju mitosis. Ya, ini dilihat kembali dari profase sampai sitokinesis. Nih, gampangnya. Yang pertama muncul normal sel, itu dia ada pada fase homeostasis. Jika ada stres, ada stimulus injury, si sel itu dia akan jadi dua. Yang pertama dia beradaptasi, dia jadi baik kembali, atau dia tidak mampu atau inability to adapt, dia akan menjadi sel injury. Di sel injury itu ada fase-fase lagi kan, tadi adaptasi, ada reversible, dia kembali jadi yang bagus, atau kalau misalnya dia tidak bisa, dia akan nekrosis atau apoptosis. Dua-duanya tuh kalau misalnya kalian baca, Ibu, nekrotik kan juga jaringan mati, Ibu, apa bedanya sama apoptosis? Oke, tenang aja, nanti setelah ini ada slide yang membahas tentang perbedaan nekrosis dan apoptosis. Nah, untuk physiological dari si sel tadi, physiological adaptation, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ada hiperplasia, hipertrofi, atrofi, metaplasia, and then yang terakhir adalah dysplasia. Di hiperplasia itu terjadi pertumbuhan, penambahan di jumlah. Tetapi hiperplasia ini bukan berarti tidak normal semua. Ada juga yang normal. Biasanya karena ada stimulus dari hormon. Misalnya contohnya hormonal hiperplasia yang terjadi pada glandular epithelium dari perempuan pada saat puberty. Lalu juga kalau misalnya dari fase bukan fase, misalnya pada contoh patologik, misalnya ada imbalance hormonal, estrogen dan progesteron. Nah, kalau itu dua itu tidak seimbang, nah itu bisa jadi abnormal dari menstrual bleeding. Jadi perdarahan bisa banyak sekali. Lalu hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Hipertrofi itu ada increase in the size of cells. Jadi kalau tadi number, hipertrofi itu di size. Kalau secara fisiologi ada loh, itu adalah enlargement of uterus during pregnancy. Rahimnya membesar ketika hamidun. Lalu untuk patologik, misalnya ada hipertrofi pada miokardial pada saat hypertension. Lalu atrofi itu shrinkage in the size. Jadi dia tuh size-nya menyusut. Nah, ini contoh atrofi. Silakan dilihat dulu. Ada yang A itu normal brain. Itu di young adult, sedangkan yang B, gambar B itu atrofi. Untuk orang yang usianya udah 82 tahun. Lalu ada metaplasia.
Metaplasia itu adalah perubahan di fenotipe pada sel yang sudah terdiferensiasi. Ini contohnya, ini pada perokok ya. Lalu ini displasia. Silahkan lihat gambarnya dulu biar gampang. Gambar yang kiri itu adalah normal sel. Yang kanan, sel yang sudah mengalami displasia. Sudah ada terjadi perubahan di size dan juga shape. Akibatnya, arrangement atau pengaturan dari sel-sel itu menjadi tidak karuan. Harusnya itu kan tegak-tegak berdiri tuh. Ini karena ada perubahan size-nya, shape-nya juga berubah. Akhirnya mengalami ya begitu. Displasia itu karakteristiknya adalah size dan shape selnya berubah. Lalu akhirnya organisasi dan pengaturan di jaringan pun berubah. Displasia ini merupakan stase pre-kanker. Nih gambarnya. Yang pertama tuh ada stratified epithelium, dia kayak biasa. Terus dia ada hiperplasia, dia bertumbuh jadi kayak gitu, akhirnya lama-lama kecil-kecil. Terus dia jadi displasia, si bentuknya juga sudah tidak karuan ya, mereka mulai berkumpul menjadi karsinoma in situ. Di karsinoma in situ ini dia sudah tergolong maligna. Lalu invasif karsinoma, dia sudah mencari basement dan mulai bermetastase. Ya, kita belajar sel injury. Sel injury itu dia terbentuk dari sel yang sudah tidak mampu lagi untuk beradaptasi terhadap stresor. Ada dua tadi, reversible dan irreversible. Kalau reversible itu dia bisa kembali jadi stabil, jadi bagus selnya. Dia kembali ke stable baseline. Itu biasanya masih tahap-tahap awal ya. Lalu stimulus yang membuat sel tersebut rusak juga bisa dihilangkan. Tapi kalau irreversible itu kurang ajar banget karena selnya jadi tidak bisa recover dan akhirnya metong. Dia jadi nekrosis atau apoptosis. Nih gampangnya, ada normal sel di atas, paling atas, gambar paling atas yang paling cantik, yang paling bentuknya bagus, kubus. Lalu dia mengalami injury. Untuk yang reversible, walaupun dia belendung kayak begini, nanti dia recover, dia jadi bagus lagi, naik ke atas. Tapi untuk yang irreversible, dia tidak jadi, dia ke bawah. Ini nekrosis apoptosis, hasilnya juga beda guys. Nah, ini adalah etiologi dari sel injury, penyebab-penyebabnya. Saya yakin kalian pasti tahu penyebab-penyebab ini karena sudah dibicarakan sejak awal kuliah. Ada chemical agents, misalnya polusi udara, pestisida, karbon. Lalu ada physical agent, contohnya extreme changes dari temperatur, exposure ke electricity, radiasi. Lalu bisa juga karena nutrisi yang tidak seimbang. Saya yakin kalian sudah tahu juga makanan-makanan apa yang bisa menyebabkan sel kita menjadi rusak. Lalu ada hipoksia dalam waktu yang lama, ada infection agents, ada autoimun, dan juga ada genetic effect, penyakit-penyakit tertentu. Nah ini perbedaan dari nekrosis dan apoptosis. Nanti bisa kalian baca ya, please dibaca. Yang pertama itu, kalau nekrosis, dia sel size-nya menjadi swelling, dia mengalami pembesaran dan jadi bengkak. Kalau apoptosis dia tuh reduce, shrinkage itu menyusut. Ini yang lain tolong dibaca. Lalu sekarang kita masuk ke kanker. Jadi apa itu kanker? Gampangnya kanker itu adalah hasil dari gen-gen sel-sel yang mengalami perubahan pada saat pembelahan, lalu pertumbuhan yang tidak terkontrol, dan juga ketidakstabilan dari genetik. Ini gampangnya. Yang pertama itu etiologi sel injury. Lalu ketika dia tidak mampu untuk
di repair, diperbaiki, dia menjadi rusak. Jadi DNA-nya rusak atau bermutasi. Lalu terjadilah pembelahan yang tidak terkontrol. Terus dia masuklah ke fase reparable. Kalau reparable alias bisa diperbaiki, dia ke homeostasis lagi. Tapi kalau dia bermutasi, stopping selnya, tadi kan ada tuh tumor suppressor lagi. Stopping sel yang ada 3, ada yang TP53 dan lain-lain. Nah, kalau misalnya itu mengalami mutasi, akhirnya menjadi irreparable. Di irreparable, tubuh kita membantu lagi untuk bisa, oh ya udah dimatiin aja lah, apoptosis. Ternyata selnya menolak untuk mati. Ya sudah, akhirnya dia menjadi sel kanker, di mana sel kanker itu bisa membelah lagi dan menjadi metastase. Dan mengakibatkan treatment menjadi gagal, mati akhirnya. Lalu ini etiologinya dibagi 2 aja, internal eksternal. Di sini saya titik beratkan yang belum saya jelaskan adalah yang genetic genes. Jadi kita punya 3, proto-oncogene, tumor suppressor, dan juga DNA repair genes. Nah, 3 ini kalau misalnya mereka juga mengalami mutasi, maka si oncogene lah yang akan menang. Oncogene itu adalah gen kanker. Jadi yang pertama kita bahas adalah proto-oncogene. Di proto-oncogene itu dia punya 2 unsur. Ada juga unsur lain sih. 2 ini berperan, MYC dan RAS. Coba kalian baca lagi, MYC dan RAS itu apa. Nah, di proto-oncogene ini dia tuh membantu untuk si normal sel itu jangan sampai mati. Dan juga dia bisa menghambat si oncogene menggunakan si MYC dan RAS. MYC dan RAS gagal, ya sudahlah, menanglah si oncogene. Lalu yang kedua ada tumor suppressor. Sesuai namanya, dia tuh mengsupres, dia tuh menekan supaya tidak berkembang si tumor. Ya gawat kalau si tumor suppressor tadi juga mengalami mutasi, susah. Lalu selanjutnya DNA repair genes, dia fungsinya untuk merepair DNA yang rusak. Ya sudah, kalau DNA repair genes ini juga bermutasi, ya gawat lah sudah. Siapa lagi yang mau memperbaiki si DNA yang rusak? Nah, ini ada beberapa gen-gen yang bisa membantu kalian belajar tentang kanker. Silakan dilihat, mereka punya fungsinya masing-masing. Ini biologi dari tumor. Yang pertama, dia berkembang menjadi hiperplasia. Dari hiperplasia dia menjadi displasia, lalu terjadi anaplastik, dan dia berkembang menjadi in situ. Tadi seperti yang digambar ya, ingat-ingat lagi gambarnya. Baru dia bermetastase karena sudah ada invasi. Ini steps dari metastase. Yang pertama adalah gen kanker atau oncogene itu teraktivasi setelah melewati fase-fase tadi, setelah melewati adaptasi dan gagal guys. Akhirnya dia teraktivasi, apalagi setelah si stopping selnya gagal, lalu proto-oncogene dan teman-temannya gagal. Oke, akhirnya aktivasi oncogene, dia mengalami proliferasi, dia berkembang terus, dan terbentuklah pembuluh-pembuluh darah yang baru di area tersebut, di area targetnya si oncogene. Lalu invasilah si oncogene itu ke situ. Setelah invasi, mereka pindah rame-rame, migrasi, dan membentuk koloni yang baru di tempat yang baru. Itulah metastase. Ini tanda dan gejala. Sebenarnya ini depending on the sites of the cancer, jadi tergantung di mana kankernya. Tetapi ini adalah tanda dan gejala yang umum, mulai dari perubahan dari bowel dan bladder habits, lalu luka tidak kunjung sembuh, ada perdarahan, atau mungkin ada keluar nanah, lalu ada lump, lalu ada penebalan di mana gitu. Terus ada kesusahan menelan, ada perubahan di kulit, ada perubahan di mungkin ada yang punya tai lalat. Coba dilihat, kalau misalnya orang awam bilangnya tai lalat hidup, jadi dia tuh berubah size-nya mungkin,
atau mungkin dia jadi sakit, nyeri, coba dilihat. Dan lain-lain ini kalian bisa baca. Lalu ini TNM staging. T itu dia maksudnya adalah tumor site or size. T0 jika tidak ada tumor primer, T1 jika ukuran kurang dari 2 cm sampai 2 cm, lalu T2 2 sampai 5 cm, T3 lebih dari 5 cm, T4 berapapun ukurannya, tetapi sudah ada penyebaran. Lalu N. N itu dia maksudnya kelenjar getah bening regional. N0 tidak ada metastase, N1 ada metastase, N2 ada metastase dan organ tersebut sudah mulai terasa sakit. Jadi si limitnya itu sudah mulai bekerja di situ. Contohnya kalau kanker payudara tuh ketika mengangkat lengan tuh sudah mulai terasa sakit bagian aksila. N3 itu ada metastase. Contohnya juga ini contoh paling gampang saya ambil kanker payudara, itu sudah ada metastase sampai ke bagian clavicle. Lalu M sudah pasti itu metastase. MX itu artinya metastase belum dapat dinilai. M0 tidak ada metastase jauh. M1 terdapat metastase jauh. Dari setelah si TNM ini baru bisa ditentukan stadiumnya. Jadi ada stadium 0 itu masih karsinoma in situ ya, itu masih T0 N0 M0. Lalu stage 1 itu T1 N0 M0, 2A T0 N1 M0 atau T1 N1 M0 atau T2 N0 M0. Alias itu sama sekali belum ada metastase. 2B T2 N1 M0 atau T3 N0 M0. 3A T0 N2 M0 atau T1 N2 M0 atau T2 N2 M0 atau T3 N1 M0. 3B T4 N0 M0 atau T4 N1 M0 atau T4 N2 M0. Lalu 3C tiap T, lalu N-nya 3, M0. Kalau 4, stase 4 atau stadium 4, itu tiap T, tiap N, dan juga M1. Sudah ada metastase yang jauh ya. Pemeriksaan diagnostiknya yang pertama radiografi, CT, MRI, endoskopi, barium swallow enema, cancer screening, biopsi, pelvic exam, pap smear, dan lain-lain. Lalu ada juga di sini saya masukkan SBE atau self breast examination atau sadari periksa payudara sendiri. Nah ini caranya saya yakin kalian sudah tahu, kalian lebih tahu karena dari awal kalian sudah lebih banyak membaca soal ini pasti. Treatmentnya, saya tulis di situ depend on stage of cancer. Stadium berapa dia sekarang? Semakin tinggi stadiumnya pasti lebih banyak treatment yang dikasih. Ada juga umur. Kita consider kalau misalnya orang yang lebih tua treatmentnya seperti apa, kalau anak-anak seperti apa. Lalu kesehatan secara umum dan juga tipe kanker tersebut. Untuk treatment, ini pasti banyak yang sudah kalian tahu. Saya minta kalian untuk coba baca-baca deh tentang bone marrow transplant, hipotermia, hipertermia, dan juga tentang stem cell implantation. Itu menarik. Silahkan dibaca atau YouTube atau apapun itu. Ini contoh yang stem cell. Lalu sekarang kita belajar tentang antineoplastic drugs. Fungsinya ya pasti untuk membantu pencegahan dari pertumbuhan, perkembangan, dan proliferasi dari sel kanker. Nah, tipe-tipenya ada nih, ada maintenance, salvage, intensification. Apa itu? Mari kita lihat. Yang pertama, adjuvant therapy itu diberikan setelah radiasi atau surgery atau operasi. Fungsi untuk destroy, untuk menghancurkan residu dari sel tumor dan mencegah untuk si sel kembali lagi. Lalu induction therapy itu biasanya dipakai untuk kanker-kanker darah. Dia juga bisa membantu untuk menyempurnakan pengobatan ketika ada proses kuratif. Lalu konsolidasi atau consolidation di sini
itu membantu untuk meningkatkan kemungkinan sembuh atau memperpanjang survival. Lalu ada intensifikasi. Higher dose to improve the chances of cure. Jadi dia diberikan dalam dosis yang tinggi untuk membantu meningkatkan kesempatan sembuh. Lalu maintenance itu dikasih di dosis yang rendah, dosis rendah dari cytotoxic drug. Dia membantu untuk delay, memperlambat atau mencegah supaya tidak bertumbuh lagi si kanker sel. Lalu neoadjuvan itu reduce tumor. Lalu untuk paliatif, dia membantu untuk meningkatkan quality of life-nya patients jika kesembuhan itu tidak dapat dicapai. Lalu salvage itu diberikan dalam dosis tinggi. Dia itu membantu ketika ada simptom kalau si kanker sel itu berkembangnya luar biasa dan ada organ-organ yang gagal. Oke, ini referensi-referensi saya. Terima kasih sudah